Halo guys, welcome again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Pada hari ini guys, seperti biasa kita akan bahas soal Bitcoin lagi karena Bitcoin sedang terkoreksi sekarang. Saya pengen bahas apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya ke depan seperti apa, koreksinya sampai mana, kemudian juga pastinya nanti akan ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,59 triliun dolar atau sekitar turun sekitar 1% gitu ya. Bitcoin sendiri di angka 63.212, terkoreksi 2%. Ethereum masih mampu bertahan di 4.154. Binance Coin 479, Cardano 2,18 dolar, dan hari ini Solana menggila guys, naiknya 10% ke 202 dolar, dan secara market cap itu nggak jauh lagi dengan Cardano. Apakah menurut kalian Solana akan mampu nyalip Cardano nih guys? Komen di kolom komentar di bawah. Oke, saya pengen tahu pendapat kalian. Kemudian XRP hari ini 1,11 dolar, Polkadot naik 2% ke 45 dolar, Dogecoin 0,246, Terra Luna ada di 41,45 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk dulu ke berita-berita terbaru. Nah, pada hari ini seperti biasa guys, seringnya kita ngelihat hari Jumat itu akan ada Bitcoin option expiry ya, dan hari ini juga hal yang sama. Kita juga melihat ada Bitcoin option expiry sebesar 830 juta dolar. So, teman-teman yang trader usahakan hari ini agak waspada gitu ya, karena kalau misalnya hari-hari Bitcoin option expiry dan angkanya lumayan seperti ini ya, pergerakannya agak sulit ditebak gitu ya. Jadi usahakan tetap disiplin, jangan sampai over leverage. Dan lagi kan kemarin teman-teman udah ngelihat chart Bitcoin itu di beberapa exchange itu turunnya gila-gilaan gitu ya. Kalau kalian sempat tidak memakai stop loss dan kalian trading di salah satu exchange tersebut, kemungkinan besar kalian akan terkena likuidasi. Nah, menariknya teman-teman bisa melihat di sini banyak orang yang membeli options itu memperkirakan Bitcoin itu di tanggal 22 ini akan berada di kisaran angka 60.000. Jadi ini paling gede ini guys. 60, 62, dan 64 itu adalah angka yang paling besar. Soalnya kalau misalnya tebakan mereka benar, maka mereka akan mendapatkan uang gitu. Dan biasanya gitu ya, kalau mereka profit dari optionsnya ini, ya uangnya bisa jadi dibalikin lagi ke langsung Bitcoinnya gitu. Yang bisa jadi gitu ya, membuat Bitcoin kembali naik. Cuman itu baru asumsi dari saya gitu ya. Nah, kemudian berita kedua adalah dari Valkyrie Bitcoin Future ETF to launch on Nasdaq on October 22nd. Jadi pada hari ini juga nanti Valkyrie Bitcoin Future ETF kan kemarin sudah di-approve juga ya guys ya. Dan hari ini udah resmi akan diperdagangkan juga. So, sekarang kita udah mempunyai beberapa Bitcoin Future ETF gitu ya. Dan ini bukan hal yang baru lagi. Dan yang pastinya kita masih menunggu gitu ya, kapan kira-kira Bitcoin ETF yang benar-benar hanya Bitcoin ETF, bukan Bitcoin Future ETF itu akan di-approve. Karena kalau itu yang terjadi, maka menurut saya itu yang akan lebih mempengaruhi harga Bitcoin secara keseluruhan. Karena seperti yang sudah saya sebutkan, kalau Bitcoin ETF itu yang dibelikan adalah langsung Bitcoinnya gitu. Tetapi kalau misalnya Bitcoin Future ETF yang dibelikan adalah kontraknya gitu ya. So, itu adalah berita kedua. Jadi hari ini juga harusnya menjadi hari yang cukup menarik gitu ya. Karena ada Bitcoin option expiry, kemudian ada Valkyrie Bitcoin Future ETF yang juga sudah diperdagangkan hari ini. Jadi ada news besar hari ini, jadi cukup menarik. Harus kita pantau sampai malam hari ini, dan pastinya jangan sampai lupa teman-teman, semalam udah saya sampaikan juga, hari ini saya juga akan adakan live streaming lagi malam ini. Dan malam ini saya akan penuhi janji saya di live streaming yang lalu-lalu soal saya bakal giveaway USDT gitu ya. Kalau teman-teman pengen join ya silakan nanti masuk dulu ke grup Telegram, kemudian nanti akan saya umumkan jamnya jam berapa. Dan kita akan live streaming nanti malam, so jangan sampai ketinggalan. Ya, giveaway-nya gede-gede sih guys, USDT. Dan juga ya jangan ekspektasi terlalu gede juga, saya cuma ngasihnya iseng-iseng doang gitu, bagi-bagi USDT, oke? Kemudian di sini ada berita yang menjadi headline di beberapa tempat ya. Bitcoin flash crash by 87% to 8K dollar on Binance US. Jadi memang kalau pas kemarin live streaming itu, semalam live streaming, ada yang beberapa yang bilang, "Bang, coba lihat Binance chart Bitcoin di Binance US." Ketika saya lihat memang
wicknya itu sampai $8.000 guys. Nah, ini saya nggak tahu persis ya, apakah itu hanya semacam gangguan yang tidak mempengaruhi trade sama sekali, open trade trader itu tidak terpengaruh, ataukah itu memang untuk memanipulasi gitu. Maksudnya orang-orang yang taruh stop loss di bawah itu semuanya kena. Kalau yang stop loss di bawah itu kena semuanya, maka ini sama aja kayak ngerampok sih menurut saya. Seperti udah saya sampaikan semalam, sama aja kayak ngerampok gitu. Mereka yang udah beli dari $20.000, yang beli dari $30.000, yang pakai leverage ya pastinya guys, bukan spot, pakai leverage ya. Bisa jadi rata-rata itu ke liquid gitu. Dan ini bukanlah hal yang positif yang pengen kita lihat gitu ya. Dan sekali lagi saya pesan ke teman-teman, kalau sering ngelihat chart di sebuah exchange itu sering banyak wicknya panjang ke atas ke bawah, usahakan jangan sampai memakai exchange itu, kecuali memang teman-teman kalau mainnya spot gitu ya. Kalau kalian mainnya future pakai leverage yang gede, terkena lagi exchange seperti ini, sudah auto liquid gitu ya. Next, nah ini juga adalah salah satu berita yang ya positif lah hari ini lah gitu ya. Over 70k Bitcoin were withdrawn of exchanges over the last hour. Big money is racing to secure allocation under the surface. Vertical accumulation continues. Jadi selagi Bitcoin koreksi semalam sampai hari ini guys, teman-teman bisa ngeliat balance on exchanges atau stok Bitcoin di exchange itu malah menurun. Dan memang banyak sekali rumor mengatakan bahwa pergerakan kemarin itu hanya untuk membersihkan orang-orang yang long pakai leverage, orang-orang yang buy future pakai leverage gitu ya. Jadi dibersihkan stop lossnya. Yang pakai leverage itu, baru nanti kita akan start untuk naik lagi. Nah, ini data ya guys, tidak bisa dibohongi. Balance on exchange Bitcoin itu semalam mengalami penurunan yang sangat tajam. Alias, banyak sekali orang yang malah menyerok Bitcoin, kemudian Bitcoinnya dikeluarkan dari exchange. Dan biasanya kalau dikeluarkan dari exchange, itu kemungkinan besar berarti itu dimasukkan ke wallet pribadi, di hold gitu ya. Oke, dan itu terjadi di sini. Teman-teman bisa ngeliat yang awalnya balance on exchanges itu 2.455.000 Bitcoin menjadi 2.437.000 Bitcoin. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam, 17.000 Bitcoin itu diakumulasi oleh para paus. Oke, 17.000. Teman-teman kalikan saja dengan harganya sekarang berapa? 17.000. Wah, susah ngitungnya gitu ya. Jadi data on-chain masih terlihat cukup positif gitu ya. Masih terlihat cukup positif. Namun sekali lagi guys, ya, ini udah saya pesan berkali-kali, namanya data on-chain ini bukan untuk menilai pergerakan short term. Oke? Kalau short term kita masih bisa ngeliat koreksi. Namun ini untuk pedoman kita mid term sampai long term. Kita melihat bahwa Bitcoin balance on exchanges-nya masih mengalami penurunan, yang berarti kemungkinan besar dalam waktu mid term sampai long term itu kita masih dalam keadaan bullish seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa berita beserta data yang bikin saya share untuk kalian semua. Sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin. Nah, ada positif dan negatifnya ya di chart hari ini. Mungkin kita mulai dari yang negatifnya terlebih dahulu, bahwa kita ngelihat kemarin daily close-nya itu kita ada mendapati candle bearish engulfing ini. Oke. Bagi teman-teman yang nggak tahu ya, bearish engulfing tuh seperti ini nih guys. Nah, ini bearish engulfing tuh. Yang hijaunya kecil, next-nya ada candle merah gede gitu. Body-nya lebih gede daripada yang hijau sebelumnya. Nah, itu bearish engulfing gitu ya. Nah, ini yang terjadi kemarin. Kita mendapati ada candle bearish engulfing. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, sebelum-sebelumnya ketika kita mendapati kondisi semacam ini, gitu ya, ini kita bicara historis ya guys, ya, bicara historis. Beberapa kali ketika kita mendapati hal-hal semacam ini, ketika kita mendapati ada rally ke atas, atau ayunan ke atas, kemudian mendapati ada bearish engulfing seperti ini, itu biasanya akan terjadi koreksi lanjutan. Seperti ini, katakanlah yang ini, kita naik, kemudian ada bearish engulfing, kita kembali down, gitu kan. Ini juga sama, kita terus merangkak naik, kemudian ada bearish engulfing, kita kembali down, gitu ya. Dan di sini juga sebelum-sebelumnya juga teman-teman bisa perhatikan di sini.
Karena bearish engulfing di daily chart itu agak jarang ya guys ya. Cuman sekalinya kita ketemu dengan seperti itu, biasanya itu cukup efektif gitu untuk menilai pergerakan selanjutnya. Nah ini juga gitu ya. Jadi ya tidak akan heran jika beberapa hari ini mungkin kita bisa mendapati semacam correction gitu ya. Dan lagi kalau misalnya teman-teman ingat gitu ya, bentar. Ini kan sudah saya ingatin dari hari-hari yang lalu gitu ya guys ya. Dan sampai saya dikatain orang, abang katanya kemarin bakalan koreksi, mana nih koreksinya mana? Naik terus kok. Yang saya bilang itu guys, namanya chart itu nggak mungkin selalu bisa naik terus menerus gitu ya. Akan ada kalanya itu koreksi, namun kalau ditanya kapan koreksinya persis, ya nggak ada yang bisa jawab gitu. Cuman yang saya tahu, kemungkinan besar gitu. Tidak lama lagi kita akan mendapati koreksi. Makanya kemarin-kemarin saya selalu sampaikan guys, waspada ya, kita ada mendapati bearish divergence di chart gitu. Ini kan mungkin teman-teman udah sering ya dengarnya gitu ya. Guys, mungkin dari sekitaran sini saya ingatin teman-teman, guys, kita udah mendapati ada bearish divergence, namun bukan berarti kita akan langsung turun saya bilang. Oke, kita masih bisa saja tetap naik, cuman teman-teman perlu keep in mind bahwa kita ada bearish divergence di sini, bahwa kemungkinan untuk koreksi itu selalu ada, gitu kan? Nah, akhirnya kita mendapati koreksi sekarang, oke? Dan ini memang tidak sesuai ekspektasi kita. Ekspektasinya kan mungkin kita sebelum ke all time high kita koreksi dulu di sini, baru benar-benar nanti kita breakout all time high dan tidak pernah lagi down dari all time high-nya. Namun apa boleh buat, para paus pengennya kayak gini gitu ya, break dari all time high dulu mungkin ya, karena untuk mancing orang-orang FOMO di atas sini, kemudian dibanting lagi ke bawah untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, kenapa saya bilang ini adalah koreksi yang wajar? Kalau teman-teman perhatikan dengan detail gitu ya, sorry ini dikecilin dulu. Nah, selama rally di sini teman-teman perhatikan saja, ini dari awalnya yang di sekitaran 40 ribuan ya. Terakhir kita koreksi itu sampai di sini. Perhatikan saja, tidak pernah sekalipun di daily chart kita ngelihat ada dua candle merah closing sekaligus. Oke, ini satu, kemudian hijau. 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 Ini satu, kemudian hijau lagi. Tidak pernah sekalipun kita ngelihat ada candle merah dua berurutan. Yang berarti bahwa memang kita belum pernah mendapatkan koreksi yang sehat Islam. Rehatnya beberapa hari itu belum ada gitu. Kita terus-menerus naik, kemudian konsolidasi, naik gitu. Ya kan? Perhatikan saja yang terjadi di sini. Yang sehat itu seperti ini guys. Kita naik, ya kan? Kemudian koreksi beberapa hari. Oke, berjejer ini ada 3-4 candle merah, naik lagi. Ada 2-3 candle merah, naik lagi. 2-3 candle merah, naik lagi. Nah, ini seperti ini. Ya kan? Sehatnya seperti itu, guys. Sehatnya seperti itu. Karena belakangan ini kan banyak sekali sentimen positif gitu ya. Dari Bitcoin Future ETF lah. Dari berbagai bilioner bilang Bitcoin adalah aset kelas yang baik, bla 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 bla. Yang membuat sentimen sangat positif. So, memang belakangan itu yang mau jualan itu dikit banget gitu. Yang membuat kita agak kesulitan mendapatkan koreksi. Namun kali ini kita mendapati di daily chart itu ada bearish engulfing gitu. Jadinya bukan tidak mungkin kita akan menjadikan ini area yang kemarin harusnya menjadi support kita, karena kita sudah sempat break. Sekarang kita udah breakdown dari area tersebut, dan bisa jadi sekarang malah akan menjadi resistance gitu ya. Kalau kita mendapati adanya pattern bearish continuation di sini, dalam artian mungkin bearish flag, oke, atau apapun itu yang menunjukkan pattern continuation, maka next area yang perlu kita perhatikan adalah pastinya adalah di sekitaran 58.000 dolar. Oke. Kenapa di 58.000 dolar? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini memang adalah sebelumnya area support and resistance yang sangat kuat. Di sini resistance yang sangat kuat, di sini juga sama, di sini juga sama, sini juga sama, di sini juga sama. Pada intinya 58.000 sampai angka kurang lebih 60.000. Itu adalah area support berikutnya bagi Bitcoin gitu ya. Dan lagi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang juga mengandalkan Fibonacci retracement gitu ya untuk memperkirakan kira-kira berhentinya koreksi itu akan di sebelah mana.
Maka area selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mungkin di sekitaran area 58 sampai 57.000 di sini. Jadi ya antara kotak biru inilah pada intinya kita mungkin akan mendapati semacam reaksi dari para buyer gitu ya. Dan so far saya masih belum expect Bitcoin akan koreksi sampai terlalu jauh atau mungkin nyampe ke sekitaran sini yang merupakan support berikutnya di 53.000. Saya belum expect sampai sejauh itu. So far saya masih kalau misalnya koreksi lebih dalam pun kemungkinan akan nyampe-nya hanya sekitaran $58, 58.000 sampai 57 atau 60.000 bahkan di kotak biru ini. Nah, dari sini mungkin saya akan start untuk cari setup, misalnya ada pattern reversal di sini dalam bentuk apapun itu, double bottom kah, triple bottom atau apapun itu. Nah, mungkin saya akan ikutan untuk masuk gitu ya. Tetapi sekali lagi guys, ini bukan financial advice, teman-teman tetap harus melakukan riset sendiri karena ya masing-masing profil resiko kita berbeda gitu ya. Jangan sampai teman-teman ngikuti saya hanya karena saya bilang saya pengen buy di area sekitaran itu. Dan lagi kalau misalnya teman-teman tarik trendline di sini, kita sebenarnya sekarang masih tertahan dengan cukup baik di trendline tersebut gitu ya. Jadi kita belum benar-benar mampu breakdown dari itu. Inilah yang salah satu yang dari kemarin-kemarin saya pernah sampaikan bahwa patokannya teman-teman salah satunya bisa jadikan adalah trendline ini nih. Trendline ini bisa kalian jadikan sebagai sebuah patokan gitu bahwa akan ada koreksi atau tidak. Jika kita mampu breakdown dari sini, maka kemungkinan besar akan terjadi koreksi lebih dalam. Dan so far saya masih expect area kotak biru ini akan provide some support gitu ya. Tetapi itu adalah scenario bearishnya gitu ya guys ya. Dan kalau secara teori gitu ya, kalau kita masih berada di atas trend line-nya, maka selalu ada kemungkinan kita untuk kembali bounce ke atas gitu ya. Jadi jangan juga teman-teman langsung mengatakan, oh ini udah pasti koreksi gitu. Jadi sebelum kita benar-benar breakdown dari sini dan retest, ya kita masih saja bisa untuk kembali bounce ke atas gitu ya. Karena perlu teman-teman ingat bahwa memang belakangan ini jarang sekali kita ketemukan sentimen negatif gitu yang membuat seller itu sekarang agak sedikit gitu ya, sellernya agak sedikit. Walaupun ada beberapa indikasi bahwa kita yang menunjukkan bahwa kita akan mungkin mendapati koreksi lebih dalam, seperti salah satunya adalah candle bearish engulfing. Kemudian kedua adalah bearish divergence gitu ya, yang bisa jadi membuat kita juga koreksi lebih dalam. Nah, pastinya ya yang saya sampaikan tadi, kedua area yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya jika kita koreksi lebih dalam, itu adalah kotak biru ini di sekitar 60.000 sampai 58.000. Kalau ini pun tidak mampu menahan, next ada di 53.000. Kalau saya sih pribadi masih mungkin expect di sekitaran sini udah menjadi area yang cukup signifikan untuk menyupport ke harga Bitcoin gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk join live nanti malam. Dan juga guys, untuk teman-teman yang kemarin-kemarin bertanya soal, ada beberapa yang nanya ke saya, Bang, VIP group kapan lagi dibuka? VIP group mungkin akan dibuka besok atau lusa lagi untuk kuota bulan depan. So, kalau teman-teman yang pengen join, make sure teman-teman udah masuk dulu ke Telegram group saya yang gratis. Yang sudah saya sediakan linknya di kolom description di bawah. Nanti di sana ada penjelasan soal VIP group. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.